Yuk, pada video kali ini Mimin akan membahas kisah lengkap Otsutsuki Ishiki yang sama-sama kita tahu akibat Ishiki telah meninggalkan cerita sedih yaitu tewasnya Kurama. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya membantu membangun channel Mimin dengan cara like and subscribe supaya Mimin makin semangat bangun channelnya. Lanjut. Oke, sebelumnya Mimin akan berterima kasih terhadap Amado karena berkat Amado kisah dan asal-usul Otsutsuki Ishiki menjadi terbuka. Otsutsuki Ishiki sebenarnya sudah turun ke bumi sejak ribuan tahun yang lalu yang diketahui satu angkatan dengan Otsutsuki Kaguya. Mereka berdua turun ke bumi berniat untuk bercocok tanam, yaitu menanam pohon Shinju. Buah dari pohon Shinju sendiri merupakan sumber kekuatan terbesar dari klan bangsa Otsutsuki. Kasta Ishiki sendiri sebenarnya lebih tinggi guys daripada kasta Kaguya Otsutsuki. Meskipun mereka turun ke bumi dalam waktu bersamaan, namun mempunyai titik koordinat yang berbeda, sehingga mereka berpisah dan menanam pohon Shinju masing-masing. Seperti yang kita ketahui, ribuan tahun yang lalu terdapat dua pohon Shinju sekaligus di bumi bagian utara dan selatan. Hal tersebut diperjelas dengan adanya misi Indra dan Asura yang merupakan anak dari Otsutsuki Hagoromo. Misi Indra dan Asura sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah di suatu desa. Masalah tersebut tidak lain tidak bukan adalah adanya pohon Shinju, sehingga masyarakat di sekitar pohon Shinju tanpa mereka sadari energi mereka diserap oleh pohon Shinju. Kedua pohon Shinju tersebut diperkirakan hasil dari penanaman Otsutsuki Kaguya dan Ishiki Otsutsuki. Kaguya sendiri diketahui turun di desa Sou dan orang-orang di desa tersebut sangat baik terhadap Kaguya. Seiring berjalannya waktu, Kaguya pun jatuh cinta terhadap Kaisar Tenji yang merupakan raja dari desa tersebut, sehingga lahirlah kedua anak mereka yang kita kenal sebagai Hagoromo dan Hamura. Namun desa tersebut sering melakukan pertarungan dengan desa sebelahnya. Hal tersebut membuat Kaguya muak dan dia berniat untuk menghentikan perang tersebut dengan memakan buah dari pohon Shinju, sehingga Kaguya menjadi kuat dan ditakuti semua orang. Di bumi belahan lain, entah kehidupan seperti apa yang dijalani Otsutsuki Ishiki karena tidak dijelaskan pada versi manga maupun animenya. Singkat cerita, tiba di suatu titik Ishiki menemui Kaguya. Namun Kaguya sendiri berkhianat terhadap Ishiki. Kaguya pun menyerang Ishiki hingga tubuh bagian bawah Ishiki hancur lebur dan sekarat karena Kaguya sendiri sudah dikuasai oleh kekuatan dari pohon Shinju. Tepat di momen tersebut terdapatlah seorang biksu suci yang diketahui bernama Jigen. Ishiki pun berniat untuk mempertahankan hidupnya. Saat itu Ishiki tidak mampu menanamkan segel karmanya terhadap Jigen karena sudah hampir kehabisan cakranya, sehingga Ishiki hanya menggunakan teknik Sukuna Hikuna dengan memperkecil tubuhnya dan masuk ke tubuh Jigen lewat lubang anunya. Sedikit demi sedikit energi Jigen pun diserap oleh Ishiki, dan dengan berjalannya waktu tubuh Jigen pun mampu dikuasai oleh Ishiki, sehingga Ishiki pun mampu melakukan apapun yang dia mau dengan mengontrol tubuh Jigen. Namun Ishiki sendiri menyadari bahwa tubuh Jigen sangatlah lemah dan tidak mungkin mampu menahan kekuatan Ishiki sepenuhnya. Nah, dan di era Boruto ini Ishiki diketahui sudah membentuk sebuah organisasi yang dia sebut sebagai organisasi Kara yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Organisasi tersebut bertujuan untuk memanen buah Shinju dan mencari wadah Otsutsuki Ishiki yang lebih sempurna, yaitu dengan metode penanaman segel karma Ishiki. Hingga ditemukanlah Kawaki, seorang anak yang mampu menerima segel karma Ishiki dengan sempurna. Namun sebelum ditemukan Kawaki, tentu sudah banyak korban anak yang tewas akibat hasil uji coba Ishiki yang tidak mampu menahan kekuatan karma Ishiki. Selain itu juga ditemukan Code yang akan menjadi pengikut setia Ishiki. Code sendiri seperti halnya Zetsu hitam jika di pihak Kaguya. Oke, namun di sini Mimin hanya akan fokus terhadap Ishiki saja. Meskipun Ishiki sudah turun ke bumi ribuan tahun yang lalu, namun baru diperlihatkan pertama kali saat Momoshiki menyerang Konoha. Namun saat itu belum diketahui identitas orang tersebut.
Dengan ditemukannya Kawaki membuat Ishiki menjadi senang karena dia berpikir masa depan Ishiki sudah jelas dan yakin untuk mempertahankan hidupnya selama-lamanya. Namun sayangnya Ishiki dikhianati oleh bawahannya sendiri yang merupakan otak dari metode Sain proses pemilihan calon wadah Ishiki, yaitu Amado. Dan Amado pun merencanakan akan membunuh Ishiki dengan memanfaatkan cyborg kuatnya, yaitu Kashinkoji, dengan mengambil momen saat kondisi Jigen yang sedang proses pemulihan tenaganya pasca bertarung dengan Naruto dan Sasuke. Namun rencana tersebut sayangnya telah gagal karena Ishiki dengan terpaksa menanamkan karma pada tubuh Jigen, sehingga kekuatan Ishiki yang sesungguhnya bangkit. Namun secara otomatis karma yang ada pada tubuh Kawaki menghilang bersamaan dengan momen kemunculan Ishiki pada tubuh Jigen. Karena pada dasarnya metode pemanfaatkan segel karma hanya dapat dilakukan satu kali penyempurnaan. Jadi jika salah satu wadah Ishiki disempurnakan, karma yang ada di wadah tubuh lain secara otomatis akan menghilang. Ya, meskipun saat itu kekuatan Ishiki sangat overpower, namun hal tersebut bayarnya sangat mahal. Karena umur Ishiki hanya tersisa kurang lebih 20 jam. Karena tubuh Jigen sendiri tidak mampu menerima kekuatan Ishiki yang begitu besar. Hal tersebut mau tidak mau Ishiki harus menanamkan kembali segel karmanya yang hilang pada tubuh Kawaki. Karena saat itu hanya Kawaki lah yang tercatat mampu menerima segel karma Ishiki dengan sempurna. Hal tersebut jelas Amado mengetahui sistem cara kerja karma. Dan apa yang akan dilakukan Ishiki sudah jelas dapat diprediksi oleh Amado. Sehingga Amado membuka rahasia Ishiki pada pihak Konoha agar pihak Konoha sendiri berhasil membatalkan kebangkitan Otsutsuki Ishiki dengan sempurna. Karena jika saja Ishiki bangkit dengan tubuh sempurna, Amado sudah memastikan manusia di bumi akan dimusnahkan. Terang Amado. Hal tersebut membuat pihak Konoha mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi hal tersebut. Konoha pun menunjuk Naruto dan Sasuke untuk mengatasi hal tersebut, tanpa seorang pun yang diperbolehkan ikut campur dengan urusan Otsutsuki Ishiki, tentu untuk meminimalisir adanya korban jiwa. Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi Boruto, mengingat Boruto sendiri merupakan calon penerus shinobi terkuat dari desa Konoha. Singkat ceritanya, saat Ishiki sudah memasuki desa Konoha untuk mencari Kawaki, Boruto memindahkan Ishiki ke dimensi lain dengan kekuatan karma Momoshiki agar tidak menimbulkan kerusakan kepada desanya. Dan dengan kekuatan Rinnegan Sasuke, Sasuke dan Naruto pun dapat mengikuti kemana Ishiki dan Boruto berpindah dimensi. Di dimensi tersebutlah terjadilah perang yang sangat besar, 3 lawan 1. 3 di pihak Konoha, 1 di pihak Ishiki seorang diri. Namun meskipun 3 lawan 1 masih tidak imbang, kekuatan Ishiki masih sangat overpower jika dibandingkan dengan wakil pihak Konoha, yaitu Sasuke, Naruto, dan Boruto. Mereka bertiga pun dihajar habis-habisan oleh Ishiki. Namun sebenarnya pihak Konoha sudah tahu kalau mereka tidak mungkin mengalahkan Otsutsuki Ishiki, meskipun mereka mengumpulkan shinobi satu desa sekalipun. Sehingga pihak Konoha hanya berniat untuk menahannya saja agar Ishiki menjadi kehabisan waktu. Mengingat sisa hidup Ishiki hanya kurang lebih 20 jam. Naruto dan Sasuke pun sudah mengeluarkan semua teknik yang mereka kuasai, namun hasilnya tetap sama. Hingga tiba di mana Kurama mempunyai teknik khusus, yaitu teknik Baryon Mode. Teknik tersebut awalnya sangat overpower juga dan mampu membuat Ishiki kewalahan. Namun meskipun teknik tersebut lebih unggul dari kekuatan Ishiki, tetap saja Naruto tidak berniat untuk mengalahkannya, namun hanya menahannya saja. Teknik Baryon Naruto sendiri sayangnya hanya bertahan beberapa saat saja, sehingga keadaan pun berbalik unggul kepada Otsutsuki Ishiki kembali. Singkat cerita, Ishiki pun menghajar Naruto habis-habisan, dan momen tersebut Ishiki dapat merasakan cakra Kawaki, karena cakra Naruto terhubung dengan Kawaki lewat tangan palsu Kawaki. Ishiki pun sangat senang karena kesempatan menemukan Kawaki sudah terbuka lebar. Ishiki pun menyerap Kawaki yang sedang bersembunyi di desa Konoha ke medan pertempuran. Hal tersebut membuat panik semua orang yang di pihak Konoha.
bahwa semua usaha mereka hanya akan sia-sia saja. Kawaki pun berlari menghindari Ishiki sebisa mungkin. Ishiki pun marah besar terhadap Kawaki. Jika saja Kawaki akan terus-menerus berlari, Ishiki akan membunuh Naruto. Mengingat Kawaki sangat menghormati Naruto, bahkan sudah menganggap Naruto sebagai ayah angkatnya sendiri. Tanpa pikir panjang, Ishiki pun menyandra Naruto dan menghitung mundur dari 20. Jika saja Kawaki tidak muncul, Ishiki akan benar-benar membunuh Naruto. Hal tersebut membuat Kawaki panik dan kebingungan. Dan akhirnya saat hitungan Ishiki mencapai angka 2, Kawaki dengan sangat percaya diri muncul menghadap Ishiki. Begitu juga dengan Ishiki, dia sangat senang dan percaya diri. Ishiki pun menyambut Kawaki dan langsung memeluknya tanpa berpikir apapun dan langsung menanamkan ulang vessel karma pada tubuh Kawaki. Namun setelah itu hal mengejutkan terjadi, karma Kawaki menghilang begitu saja. Ishiki pun panik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apa yang salah dengan segel karmanya. Karena Ishiki sudah menanamkan vessel karmanya sesuai dengan semestinya. Setelah sisa-sisa waktu Ishiki hampir habis, tubuh asli Kawaki pun muncul dan menjelaskan bahwa Kawaki yang ada di depannya hanyalah Kage Bunshin. Kawaki juga tidak ingin melewatkan momen-momen tersebut dengan sia-sia. Kawaki langsung menginjak tubuh Ishiki yang sudah rapuh karena kehabisan waktu. Kemudian Ishiki pun tewas karena tubuh dan hatinya rapuh setelah dighosting Kawaki. Tewasnya Ishiki juga diikuti dengan hilangnya hadiah kenang-kenangan Ishiki pada tubuh Kawaki, yaitu segel karma. Namun entah apa yang terjadi di Boruto chapter 65, kemungkinan Kawaki susah move on terhadap kekuatan Ishiki. Sehingga dengan keinginan kuatnya untuk melindungi Naruto, segel karma Ishiki pada tubuh Kawaki bangkit kembali dan langsung menyerap serangan Buroshiki yang berniat membunuh Naruto. Oke, sekian pembahasannya, dan jika ada salah kata atau salah persepsi dari Mimin, mohon maaf dan terima kasih.